Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini kita sekarang lagi IG Live, Talk Live yang kedua dari PD OMPKK Santa Maria nih. Dengan temanya kita hari ini adalah Live on Touchscreen. Teman-teman bagi yang mau tahu apa sih itu sebenarnya Live on Touchscreen itu, pantengin terus ya. Tapi sebelum itu kita mau buka live IG kita hari ini dengan doa. Kita mau berdoa dulu ya, Kak Gracia sebentar ya. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapak, terima kasih Bapak Engkau telah masih memberikan kami kehidupan pada hari ini. Kau juga masih berikan kami kesempatan untuk kami mengadakan acara IG Live Talk Live pada hari ini Bapak. Kami mohon padamu berkati acara ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak berkati juga semua koneksi internet teman-teman yang ingin mengikuti acara ini. Kiranya selalu kau berikan yang terbaik dalam untuk koneksi internetnya Bapak. Berkati juga Kak Gracia yang akan membawakan materi pada hari ini, kiranya kau berikan dia roh kudusmu, hingga bisa yang disampaikan benar-benar bisa tersampaikan dengan baik, dan bisa mengerti oleh semuanya. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nggak buang waktu lama nih. Kita langsung perkenalan dulu ya sama narasumber kita. Hari ini siapa sih narasumber kita? Coba boleh Kak Gracia perkenalkan dirinya dulu. Oke, saya perkenalan diri dulu. Karena kalau nggak kenal nggak sayang ya, Jim? Betul banget. Oke, perkenalkan nama saya Gracia Verlita. Saya berprofesi sebagai psikolog klinis anak. Dan saat ini saya aktif bekerja di sebuah institusi pendidikan di daerah Jakarta Barat. Itu aja ya, Jim? Oke lah, cukup. Oke, kita langsung masuk ke materinya dulu deh. Materinya apa yang mau dibahas, boleh. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Gracia. Oke, thank you Jimmy. Sama-sama. Ucapin halo dulu buat mungkin teman-teman yang baru join ya. Kita ketemu di virtual nih ya. Oke, tema hari ini, bentar saya buka dulu ya datanya. Kelihatan, Jim? Oke, kelihatan. Oke, tema kita hari ini adalah live on touchscreen, ya. Maksudnya adalah kehidupan kita berada di layar sentuh. Nah, kalau kita ngomongin kehidupan di layar sentuh, berarti kita ada di dalam gadget itu. Nah, kita mau ngomongin tentang kecanduan media sosial. Kenapa tadi aku ngomongin gadget juga, Jim ya? Karena yang namanya bersosial media, tentunya kita pakai gadget, bener gak? Betul. Tuh, selain kita pakai gadget, kita juga perlu koneksi internet. Yap, betul banget. Ya, nah makanya jadi sosial media, gadget, internet nggak bisa terlepas satu sama lain karena saling berhubungan, oke ya? Betul, oke. Nah, kenapa sih ini tuh judulnya tuh menarik banget buat aku dan mungkin juga menarik bagi sebagian orang ya? Karena khususnya di pandemi ini, pandemi COVID-19, kita semua kehidupan kita berada maksudnya di layar sentuh online gitu, secara online, betul nggak? Kita betul. Kerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, ya. Benar. Kerja juga di rumah. Kan kita belanja online di rumah, gitu ya. Benar. Kita bisa kemana-mana, membuat kita tuh keseharian kita tuh dengan gadget, ibaratnya tuh kayak kita pakai baju, kita bawa kemana-mana. Ini tuh gadget tuh kita bawa kemana-mana, bener gak? Iya, benar. Nah, ini membuat lama-lama kita tuh jadi rentan. Belum tentu kecanduan, tapi situasi pandemi ini membuat kita menjadi rentan akan kecanduan. Oke ya? Oke, kita lanjutin, Jim? Oke, lanjut. Lanjut ya. Jim, ingat nggak handphone ini kita pakai waktu SMA atau SMP? Benar, SMP sih kayaknya. Betul ya? Yang pertama kali megang handphone. Ya, handphone Nokia. Bunyinya tuh inget, bener nggak? Benar. Tombolnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 9,0. Bener ya? Iya. Terdiri dari 12 touch HP. Betul ya? Kita nggak mau kasih. Iya. Oke, gambar ya. Teman-teman bisa lihat gambar ya. Terus layarnya itu warna kuning, bener gak? Benar, kuning banget. Iya, kuning kalau nggak putih ya.
Iya. Gitu doang. Terus tulisannya hitam putih, gambarnya pun hitam putih. Waktu pertama kali muncul. Ya. Terus kalau misalnya kita mau main gamenya itu cuma Snake, bener gak sih? Iya, ular yang panjang. Iya, bener itu kan. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya di gambar yang saya share bahwa Jim, data dari 2005 sampai 2013 pertumbuhan atau penggunaan handphone itu ya melampaui tingkat penduduk. Coba bayangin, berarti hampir setiap orang punya handphone dan bahkan satu orang mungkin bisa punya 2 handphone gitu. Oh, berarti itu kayak gitu lebih banyak pelanggan dibanding, ya anggapannya lebih banyak handphonenya gitu kan dibanding si penduduknya. Oke. Sekarang gini deh, kayak Jimmy. Jimmy ngebedain nggak handphone untuk pekerjaan sama untuk keluarga? Saat ini sih nggak, cuma satu. Masih satu. Waktu itu saya pernah berada di pegang 2 handphone. Satu handphonenya satu handphonenya yang touchscreen, itu saya bedain. Jadi kalau misalnya itu yang berjaring, saya tahu gitu, itu kantor gue tuh yang nelfon gitu kan. Oke. Berarti tahun 2005 sampai tahun 2013 itu orang pun menggunakan atau memiliki handphone tuh lebih dari 1. Ya. Terus ini kan perkembangan teknologi tuh makin lama makin canggih, bener nggak? Iya, benar-benar. Yang tadinya tombol touch-nya cuma 12, jadi tambah banyak, jadi QWERTY. Betul? Iya, sampai nggak ada tombolnya lagi di handphone. Nah, sampai tidak ada tombolnya lagi. Kayak gini, betul? Oke. Sekarang touchscreen nggak ada tombol, bisa dilipat lagi, Jim. Sekarang. Itu udah kece banget sih. Itu Samsung terbaru bisa dilipat ya? Iya. Nah, terus ini mungkin di luar negeri juga gitu, tapi kita mau nyorotin Indonesia ya. Indonesia ketika iPhone 11 Max Pro keluar, itu boomingnya kayak apaan tahu kan? Handphone bubble, handphone bubble, ya. Jadi gadget ini tuh sangat digandrungi oleh siapapun, bahkan anak SD, bahkan TK sekalipun minta sama orang tuanya, mami aku mau handphone. Iya, benar. Benar nggak? Benar. Ya, maksudnya anak-anak kecil tuh bisa minta pinjem karena sebegitu menariknya gadget itu. Iya, benar. Dan data terbaru tadi kan 2005 sampai 2013 ya, yang tadi ini. Betul? Betul. Data yang terbarunya lagi 2014 aja ya Jin ya, penduduk dunia itu 7 miliar. 7 miliar jiwa. Dan ternyata koneksi mobilenya tercatat 7,4 miliar. Berarti lebih banyak ya. Lebih lagi. Apalagi kalau tahun 2020 begini, Jim, semuanya serba banyak banget pasti. Iya, benar. Pasti banyak banget. Nah, tapi sayangnya, Jim, di balik kecanggihan gadget itu ada juga negatifnya gitu loh. Positifnya handphone itu bisa buat kita komunikasi sama orang lain, bener nggak ya? Betul. Terus di handphone itu kita bisa download sosial media, dan sosial medianya itu bisa jadi sarana promosi bisnis kita, benar nggak? Yes, benar. Nah, kita bisa cari berita, ilmu, udah kayak TV ya. Sekarang malah TV malah ditinggalin, orang lebih banyak nonton lewat gadgetnya. Nah, tapi sayangnya dulu mungkin di meja makan kita tatep-tatepan sama keluarga kita, tapi saling ngobrol. Kalian menyadari nggak? Sekarang dengan adanya teknologi yang canggih membuat kedekatan, kebersamaan itu semakin pudar lama-lama ya. Benar. Yang paling miris itu adalah ketika di mall. Itu Jimmy paling bisa lihat di mall. Ketika di rumah makan, di restoran, kamu bisa lihat anak kecil sibuk makan dengan nonton iPad. Betul ya? Yes, betul. Orang tuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Betul. Nah, jadi memang di balik positifnya banyak juga negatifnya. Tapi semua itu makanya bergantung sama penggunanya. Ini kayak gini nih yang lucu banget nih, gambar yang aku share. Bahwa di Kalengkongguan dulu makan rame-rame ya. Makan biskuit rame-rame. Agak nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya, ketutupan sendiri nggak apa-apa tapi. Pegang handphone. Iya, kelihatan itu dikit. Jadi
gadget itu memang membantu kita untuk untuk mendekatkan yang jauh. Misalnya saudara di Solo, kita bisa komunikasi gitu ya. Yes, betul. Dia. Tapi terkadang gadget itu menjauhkan seseorang yang dekat sama kita. Betul. Kok bau bawang ya? Kok sedih ya? Menjauhkan yang dekat. Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Ya, lanjut. Kita mau tahu dulu pengertian gadget tuh sebenarnya apa. Jadi nanti berurut ya, gadget, internet, sosial media. Oke, benar, sip. Nah, gadget ini agak ketutup nggak apa-apa ya. Nah, aku nggak apa-apa aja ya. Iya. Oke, gadget itu sebenarnya apa sih? Alat. Ya, itu benda, itu alat. Instrumen yang dirancang canggih, yang memiliki fungsi atau fitur khusus, ya, di mana kita bisa bertukar informasi tanpa ada jarak batas waktu, gitu ya? Oke, iya. Oke, ya, jadi gadget itu membantu kita bertukar informasi tidak terbatas jarak dan waktu. Jadi berarti 24 jam juga dong, bisa dong? 24 jam pun bisa? Tidak terbatas waktu. Oke. Jadi misalnya punya pacar nih, pacarnya misalnya kita tetap masih bisa tatap muka. Betul ya? Betul, iya. Kita lanjut ya. Oke. Bentar. Oke. Sekarang kita mau lihat, aku mau nunjukin ke kalian sebuah polling dari lembaga survei, itu namanya APJI. Ini agak nggak kelihatan ya, tapi aku jelasin aja sedikit. APJI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dia suka bikin survei. Nah, survei terakhir mereka itu tahun 2018. Nah, itu kita bisa lihat ya. Pertanyaan surveinya adalah seberapa sering Anda terhubung dengan internet melalui perangkat berikut. Ya. Dan Jimmy lihat deh, di situ grafik yang paling tinggi adalah smartphone atau handphone dibandingkan komputer desktop, komputer laptop, sama yang paling kanan yang ketutup tablet. Tablet. Jadi handphone ini dipilih sebanyak 93,9% orang bilang mereka menggunakannya tiap hari. Jadi mereka tidak pernah terlepas sama yang namanya gadget. Kalau laptop, desktop, sama tablet itu mereka nggak tiap hari pakainya. Jadi ada yang bilangnya setiap minggu, ada yang bilangnya pas kerja. Jadi maksudnya nggak sampai full setiap hari. Kalau gadget, semuanya pada jawab Senin sampai Minggu. Ya. Oke, kita lihat satu lagi. Nih Jim. Jadi sebenarnya pertanyaan pollingnya tuh banyak, tapi aku ambil yang penting buat kita hari ini ya. Hasil survei lainnya adalah ditanya alasannya apa sih kalian menggunakan internet? Dan yang pertama itu Jimmy bisa lihat ada 19,1%. Itu apa tulisannya nggak kelihatan sih Bun? Sosial media. Oke. Aku sebutin ya, di bawah sosial media itu ada komunikasi. Ada mengisi waktu luang. Nah, yang paling atas itu sosmed. Sosial media, oke. Jadi tadi kita gunain gadget tiap hari, paling banyak buat sosmed. Survei. Ya. Oke. Sekarang kita udah masuk ke sosial media nih. Boleh. Jim, aku punya. Tapi ini belum bahas kecanduannya dulu ya. Baru bahas sosmednya ya. Oke, boleh. Yuk. Udah seru belum? Oke lah, lumayan seru. Nih kayak penasaran maksudnya kecanduan tuh apa sih? Jadi kayak nunggu kecanduan tuh apa sih gitu loh. Jim. Aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu pernah gunain icon-icon sosial media ini nggak? Dari baris paling kiri ke bawah ya. Facebook, Skype, BB, pesan biasa, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Pet, Google, dan TikTok. Kayaknya semuanya ada tuh. Semuanya ada ya? Semuanya ada. Dan saya minta teman-teman yang nonton, coba kalian sebutin dan seberapa banyak kalian tahu.
Saya yakin mayoritas 90% orang teman-teman yang nonton ini pasti tahu itu ikon apa aja dan pernah pasti. Iya. Oke ya. Tadi jawaban Jimmy benar semua. Jadi ini ada yang nggak kemasuk ya, Jim? Friendster. Ingat Friendster gak? Oh iya, Friendster ada. Oke ya. Yuk, sekarang betul ya Jimmy semua ya, bahwa sosial media itu banyak jenisnya, banyak fungsinya, dan semua orang pernah nyoba itu iya, semua orang pernah milikin dan pernah nyoba. Oke. Oke, sekarang kita udah masuk sosial media. Agak ketutup ya, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, aku bacain aja ya. Jadi sosial media apa sih? Kita harus tahu dulu bahwa sosial media itu adalah media atau aplikasi yang berbasis internet, ya, di mana kita nih penggunanya bisa bertukar informasi, berpartisipasi, atau menciptakan suatu karya. Oh gitu, oke. Ya. Jim, ngomong-ngomong aku kecepatan nggak? Nggak terlalu sih, cuman boleh lebih sedikit pelanin aja. Oke, ya, jadi sosial media berbasis internet di mana kita bisa bertukar informasi, berbagi, berpartisipasi, atau menciptakan suatu karya, ya. Oke. Yuk, aku mau jelasin tentang, sekarang udah masuk sosial media nih ya. Aku mau jelasin tentang bahwa sosial media itu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa nih coba di ini ya? Nah, Jim, kita individu itu adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendirian, betul ya? Betul. Kita butuh yang namanya sosialisasi. Kita nggak bisa hidup cuma sendirian, nggak sharing ke siapa-siapa. Kita butuh hidup berdampingan, betul ya? Benar. Nah, kita itu butuh orang tuh untuk berbagi, mengemukakan pendapat. Kita butuh didengar, kita butuh pendengar gitu ya. Dan ternyata memang sosial media ini memenuhi kebutuhan kita untuk mengekspresikan diri itu loh, sharing, cerita ke orang lain. Nah, jadi udah lapisan pertama nih, sosial media udah kasih kebutuhan itu ya, udah memenuhi kebutuhan kita ya. Tadi yang saya share tadi gambar kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Sosial media membantu kita bisa mengungkapkan diri kita. Contoh, setiap media sosial kamu lihat deh, bisa pasang status atau menuliskan sesuatu. Itu pasti. Yes. Benar. Nah, di situ kita bisa mengekspresikan. Nah, ini adalah ini loh, poin pentingnya lagi, bahwa dia membantu kita untuk menjadi makhluk sosial. Betul. Berarti kalau kayak misalnya kita, ya sekarang banyak anak-anak kan yang suka galau nih, dikit-dikit pasang status, tapi itu masih nggak masalah tuh. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Oh, belum. Oke. Tapi aku jelasin dikit. Banyak orang yang galau terus di-share gitu ya. Iya, benar. Ini pentingnya menggunakan sosial media dengan bijak. Dan biasanya yang kurang mampu menyaring informasi tentang dirinya itu biasanya remaja. Iya. Nah, ya. Benar. Jadi, kalau misalnya dia sebel sama orang tuanya, dia ketik, sebel banget gue sama emak gue gitu. Iya. Gue lagi chat sama pacar disuruh berhenti gitu kan. Nah, itu dia belum mampu nyaring, ya kan? Nah, makanya sebenarnya sih oke aja mengungkapkan diri kita di medsos. Masih nggak masalah ya? Iya. Tapi harus disaring. Oke, Jim, lanjut. Yeah. Tadi kan kebutuhan mengekspresikan diri ya. Nah, sekarang media sosial ternyata digandrungi sama orang ya yang kebutuhan berbagi informasinya tuh tinggi banget. Berbagi informasinya tinggi. Tinggi untuk didengar.
Oke. Ini adalah orang-orang yang sering menggunakan medsos. Itu penelitiannya. Dan ternyata sebenarnya dari percakapan yang kita ungkapkan atau ekspresikan, sebenarnya 60% tuh tentang diri kita sendiri, Jim. Iya, pasti biasanya gitu. Sebenarnya itu seputar kita semua. Iya. Benar. Kita tuh sharing seputar diri kita. Kenapa? Kita ingin didengar pada dasarnya. Setiap orang ingin didengar, tapi jarang menjadi pendengar yang baik. Yes. Betul ya? Nah, jadi sosial media memenuhi kebutuhan untuk berbagi tentang diri sendiri. Iya. Kita nggak pernah nulis tentang mama kita kan di medsos, bener nggak? Nggak, jarang. Mungkin ada 1 atau 2. Betul ya? Iya, dikit. 60%-nya tentang diri kita. Iya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan apa lagi sih, Jim? Nih. Apa lagi nih? Kebutuhan untuk diterima. Oke. Ya. Jadi, setiap orang ingin diterima apa adanya. Betul? Betul. Dan Jim, Instagram sama Facebook, menurut aku pribadi ya, penciptanya tuh cerdas banget. Kalau menurut aku. Kenapa tuh? Kenapa mereka cerdas banget? Mereka tampilin fitur jempol sama hati. Oke. Ikonnya itu ya. Ini kan kebutuhan manusia itu untuk diterima. Betul ya? Yes. Ketika kita menampilkan karya kita atau foto kita, lalu kita dapat jempol sama hati, kita tuh ngerasa diterima, kita tuh ngerasa disukain. Iya. Ada perasaan itu. Iya nggak sih? Maksudnya kamu menyadari ya, kalau kayak, waduh seneng ya, atau apa gitu. Iya. Kalau kamu upload foto, terus banyak jempolnya, kamu happy nggak, Jim? Happy. Apalagi banyak love-nya itu. Jadi itu, semua orang ingin diterima. Ya, oleh siapapun. Ingin dianggap baik. Benar? Oke, benar. Ya? Jadi kita tuh, ketika kita misalnya mengupload sebuah foto, atau kita mengemukakan tentang sebuah pandangan terhadap kasus yang terjadi, misalnya kita kan suka update tuh ya. Iya. Ampun, itu ada yang ngeprank kasih sampah, kan? Terus kita kemukakan pendapat kita pribadi. Kalau banyak orang yang kasih jempol sama love, kita tuh ngerasa disukain. Benar. Nah, balik lagi, ternyata orang-orang yang punya kebutuhan tinggi untuk diterima itu akan menghabiskan waktunya lebih lama di media sosial. Oke, jadi kayak mencari perhatian gitu. Oke. Sorry, bukan kebutuhan diterima. Jadi karena kebutuhannya terpenuhi, gitu. Iya, benar. Benar ya? Iya, oke. Terus kita sekarang aku mau nunjukin kamu namanya hierarki kebutuhan Maslow. Jadi aku jelasin ya. Jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Itu tuh maksudnya makan, minum, ya. Oke, itu yang biru ya? Segitiga yang biru warnanya. Yang paling gede. Oh, oke, dari paling dasar ya, oke. Ya, terus kita naiknya ke orange. Yang orange itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman itu apa sih? Setiap individu, setiap manusia butuh perlindungan. Oleh karena itu negara memberikan hukum. Kita merasa aman. Oke. Ya. Lalu kebutuhan yang warna kuning. Itu kebutuhan untuk dicintai. Itu kebutuhan akan relasi sebenarnya, ya. Boleh. Yang warna hijau, Jim. Kebutuhan akan penghargaan. Oke. Ya, pujian, status sosial, kesuksesan orang, gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling puncak itu adalah aktualisasi diri. Di mana tuh kita sebagai individu ya bisa menunjukkan seluruh kompetensi atau kemampuan yang kita punya. Oke. Jimmy, lihat deh. Kebutuhan yang warna kuning, hijau, sama biru terpenuhi nggak di sosial media? Terpenuhi sih. Ya. Semua dapat di situ. Iya, tadi kebutuhan akan dicintai.
kita merasa diterima, dicintai ketika orang banyak follow kita. Orang banyak kasih love ke kita. Betul. Jempol ke kita. Betul ya? Betul. Jim, lu ngerasa gak sih kalau orang punya followersnya banyak, itu tuh kita ngerasa tuh, wih, tuh orang hebat banget ya. Bener gak? Kayak udah berasa artis juga ya. Nah, itu dia. Nah, terus tadi akan penghargaan yang warna hijau. Iya. Kita dapat di sosial media. Kita dipuji, kita dapat komentar positif. Gue suka lo makanan lo, atau potongan rambut lo cantik hari ini. Kita dapat itu loh. Iya, betul. Nah, itulah makanya kenapa sosmed itu bener-bener membuat kita tuh tertarik banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke lebih dalam lagi tentang mau kecanduan nih, ya, oke? Oke. Nah, Jim, ini tulisannya nggak kelihatan, tapi aku jelasin aja. Oke. Jadi yang tadi aku bilang bahwa kita harus tahu core-nya nih, bahwa ketika kita dapat like tadi, komentar positif, ya, jumlah viewers, jumlah followers, itu membuat kita mendapat pengakuan dari sekeliling. Betul. Itu adalah hadiah ekstrinsik dari sosial media. Sosial media tuh kasih kita hadiah itu, makanya kita happy banget tiap hari. Iya. Ya, nah bahayanya, ya, kalau kita yang namanya suka, kita pasti lakuin terus, betul? Yes, betul. Kalau itu terus berlanjut menjadi sebuah kebiasaan, itu akan sulit dihentikan. Makanya banyak orang yang bisa kecanduan. Kalau mereka nggak buka Instagram satu hari itu tangan gatel. Waduh, bahaya juga tuh ya. Rasanya tuh takut kehilangan berita. Aduh, temen gue hari ini ngupload apa ya? Terus temen gue hari ini liburan kemana ya? Kepo ya? Ujung-ujungnya nanti nggak puas sama diri sendiri biasanya. Iya, jadi ngelihat orang tuh kayaknya udah lebih bagus, lebih apa gitu ya. Bener kan? Nah, sebenarnya ya Jim ya, ada 3 sih yang mau aku share ke kalian tentang ini. Karena tadi Jimmy udah bilang ya, itu kayaknya orang hidupnya oke gitu ya. 3. Iya. Yang pertama, apa yang di-share orang di sosial media via virtual atau online itu sebenarnya belum tentu semuanya benar. Iya, betul. Betul ya? Kedua, kemarin Ci Felicia Yose udah bahas tentang ada cyberbullying. Betul? Iya. Yang kedua, media sosial kenapa sih banyak banget orang yang berani? Contoh, berani untuk ngebully, atau tampil secara sangat percaya diri di media sosial. Itu karena mereka bersembunyi di balik layar. Belum tentu aslinya kayak gitu. Nah, itu dia. Oke. Mereka tuh sembunyi. Kayak gini. Oke. Ya, kayak gini Jim. Lu lihat atasan batik. Iya. Lu nggak tahu kan celana gua apa? Iya. Nggak kelihatan, karena nggak ditampilin di post. Oke. Nah, itu yang ketiga. Bahwa kita, orang-orang di sosial media ya, nunjukin tuh yang baik-baik. Kalau yang jelek, bener nggak? Benar. Kebanyakan seperti itu. Jadi, makanya kalian harus perhatiin itu. Apa Jim, sorry? Boleh diulang? Kebanyakannya kayak gitu. Kebanyakannya kayak gitu, yang ditampilin yang bagus-bagusnya aja. Yang jeleknya disimpan. Iya lah. Bener nggak? Jadi kalau orang hidupnya perfect banget gitu ya, kamu ingat aja gitu. Kalau kamu foto, yang kelihatannya muka doang sama pundak. Iya. Kamu nggak ngeliat betisnya kayak apa, kakinya kayak apa, jempolnya kayak apa, celananya kayak apa. Bener ya? Benar. Yuk, kita lanjutin lagi, Jim. Ya. Nah, tadi ya, hati-hati ketika kita udah di ranah ini. Ketika kita nunggu sesuatu, ya. Ketika kita sudah menunggu sesuatu, ketika kita mengupload, itu udah hati-hati. Contoh, kita upload foto kita, lalu kita nunggu berapa yang like ya, berapa yang view ya, siapa yang nulis komentar ya. Dan hati-hati ketika kamu sudah muncul perasaan,
kok like-nya dikit ya? Apa mereka nggak suka ya sama gue ya? Atau kurang bagus ya? Oke. Ini kalian udah harus hati-hati kalau kalian udah punya tanda-tanda gejala itu. Berarti kalau udah ada tanda-tanda gejala seperti itu tuh udah termasuk dalam kecanduan? Iya, udah permulaan itu. Oke, dasarnya ya berarti ya. Oke. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, kenapa tadi sosial media tuh bisa membuat candu? Pertama ya, sosial media itu membuat otak kita melepaskan hormon yang namanya dopamin. Dopamin, oke. Ya, jadi kalau happy, dopaminnya tuh produksi tuh. Oke. Jadi kalau misalnya kita dapat jempol, kita jadi bangga kan? Iya. Itu terus-terusan kayak ngeganja, Jim. Kayak orang kecanduan obat-obatan. Itu buat mereka nge-fly happy. Makanya terus-terusan. Gitu. Iya sih, benar juga. Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah kecanduan. Oke. Jadi kecanduan tuh apa sih? Ada 3 yang harus kita perhatikan. Kelekatan yang progresif. Progresif itu maksudnya adalah meningkat, terus-menerus bertambah. Oke ya? Oke. Berbahaya. Berbahaya tuh apa sih, Kak Gracia? Berbahaya itu adalah mendatangkan kerugian atau dampak negatif buat kita. Oke. Yang terakhir adalah melumpuhkan. Melumpuhkan itu maksudnya apa? Membuat kita secara pribadi jadi nggak aktif. Nggak sebagaimana adanya kita harus produktif. Iya. Ya. Dan itu, kecanduan itu bukan cuma sama heroin, ganja, ekstasi, alkohol. Tapi ternyata juga perilaku. Contohnya seksual, pornografi, judi, dan yang terakhir ini yang kita bahas, gadget. Aku minum dulu ya. Boleh. Ini slide-nya masih banyak ya nggak, Kak ya? Ini udah jalan setengahnya, paling sisa 12. Soalnya nanti ada beberapa Q&A juga yang pertanyaan yang bakal ditanyain sih di akhir. Ini sekarang jam berapa ya, Jim ya? Kita cuma sampai jam udah 11.40 sih. Oke. Yuk. Ini. Kenapa sih orang bisa kecanduan? Pertama, gadget itu tuh menarik banget. Fiturnya canggih. Betul. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin memang harus kita perhatikan dan kita aware nih. Contoh, kita kesepian. Ya, kondisi keluarga itu mempengaruhi. Ketika kita nggak punya teman dekat atau keluarga dekat, kita jadinya ya berelasinya di media sosial, gitu ya. Yes, betul. Lalu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang tadi, Jim, kebutuhan akan penghargaan. Mungkin kita pernah sempat tidak dihargai orang lain, gitu ya. Atau kita tidak mendapatkan pujian dari sekeliling, gitu ya. Betul. Lalu ada hambatan dalam bergaul. Mungkin kita sulit nih punya teman di dunia nyata, jadi kita carinya di dunia maya. Yes. Dan yang kemungkinan terakhir itu adalah pelarian. Ya, pelarian dari biasanya tugas atau rutinitas yang membludak. Itu jadi membuat kita lari, gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita lanjut ya, karena waktunya udah. Tanda-tanda kecanduan. Ini harus diperhatikan. Ada 3 ranah. Kognitif, emosi, sosial. Dari kognitif, kalian bisa memikirkan di diri kalian sendiri ya. Apakah kalian otaknya, pikirannya itu tertuju sama gadget terus? Contoh. Kalau misalnya lagi kerja, pikirannya ke gadget, ke sosmed terus. Otomatis nih, 2 contoh. Kalau yang masih sekolah, ya, waktu yang digunakan kan habisnya untuk gadget. Otomatis berpengaruh kepada tugas. Benar gak? Tugasnya terabaikan, kerjainnya buru-buru. Jadinya kan bisa menurun. Sama kayak orang kantor. Kalau misalnya waktunya terus-terusan di gadget, otomatis tanggung jawab diabaikan, kinerja menurun. Betul ya? Betul. Emosi. Betul. Marah kalau diminta berhenti. Kalau orang tua kita bilang, berhenti dong, kamu tuh main gadget terus, kita kesel. Nah, itu udah tanda-tandanya. Lalu kita cemas kalau berjauhan dari gadget. Takut buang area
takut nggak ada wifi, takut lowbat, makanya bawa apa tuh namanya? Powerbank. Charging itu ya? Iya, powerbank. Ya. Kadang sekarang pun kalau misalnya dompet sama handphone ketinggalan, mana yang dipilih? Handphone biasanya. Lalu, next. Sosial. Iya. Orang yang tanda-tanda kecanduan itu cuek sama orang di sekitarnya, dan dan kurang beretika dalam berkomunikasi. Contoh, ketika ada orang ngajak kita ngomong, mata kita ke gadget apa ke orangnya? Ke gadget. Nah, menghabiskan waktu banyak di dunia maya. Durasinya tadi terus bertambah. Tadi kan definisi kelekatan adalah progresif. Itu artinya terus-terusan. Ya. Lebih suka dunia maya dibandingkan dunia nyata. Maunya online terus. Ya. Kecenderungan lebih suka di dunia maya jadinya membuat kita sendiri kan suka menyendiri. Itu tandanya. Sama yang terakhir, nggak peduli lingkungan sosial. Oke. Next. Terus, nih kita cepet aja. Dampak-dampaknya banyak. Ada di motorik. Orang yang banyak megang gadget, khususnya ini anak-anak ya, itu nantinya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menulis. Karena kan nggak terlatih motorik halusnya. Ya, otot-otot jarinya nggak terlatih. Terus biasanya yang kecanduan gadget itu ya cenderung obesitas. Kenapa? Karena mereka tuh diem aja, main gadget sambil tiduran. Bener nggak? Nggak banyak gerak ya. Ya, betul. Nah, ini buat cowok-cowok. Ada bahaya radiasi, mempengaruhi kesuburan. Oke ya. Lalu pastinya mempengaruhi gangguan fisik. Ya. Karena kenapa? Kebanyakan orang main gadget bawa ke kamar, taruh handphonenya di sebelah bantal. Iya. Benar. Lalu mempengaruhi kesehatan mata, itu udah pasti. Kenapa? Karena ketika kita terus fokus, mata kita tuh kan mengatur fokusnya. Nah, itu akan membuat mata kita tegang. Apalagi mata kita bisa minus. Benar? Yes, karena mata juga butuh istirahat. Betul. Tuh, terus dampaknya lagi buat tulang. Ternyata dengan megang handphone kita nunduk dengan kemiringan 60 derajat, sama aja kayak kita tuh lagi nanggung beban tuh 27 kilo. Coba. Itu kenapa? Wow, berat ya. Kalau kita main gadget, tulang leher kita suka sakit. Yes, pegel. Ya. Terus ada lagi sindrom de Quervain, sampai yang terakhir tuh sindrom carpal tunnel. Itu tuh nyeri-nyeri di tangan. Tadi kita udah nyampe mana ini? Nah, kognitif, sulit konsentrasi, kemunduran dalam linguistic intelligence. Orang-orang yang habisin waktunya di sosial media, secara nggak langsung, mereka tuh nggak terlatih untuk berkomunikasi. Berkomunikasi tuh gimana kita menyampaikan pendapat dengan baik, pemilihan kata, bener kan? Yes. Tapi kalau misalnya kita sering chat pun atau apa, itu kan termasuk komunikasi. Itu bagus nggak sih sebenarnya jadinya? Jadi sebenarnya sosial media tuh bagus. Ya. Kenapa? Karena membantu kita. Tapi kalau berlebihan itu nggak bagus, karena segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Berarti bagus ketika digunakan untuk hal yang benar. Iya benar. Contohnya, ya, nih sosial media tuh baik atau enggak sih? Baik sih, selama ada pengecualian. Waktunya tepat, bukan malam jadi pagi, pagi jadi malam. Durasinya wajar. Nggak sampai 24 jam. Terus ada konten yang boleh atau tidak boleh. Kalau konten pornografi kan nggak baik buat kita, bener kan? Tapi kalau kontennya ternyata edukasi, itu bagus buat kita. Ya. Terus tempatnya sesuai. Tempatnya tuh apa? Nggak lagi di tol nyetir sambil sosial mediaan. Nggak di gereja lagi ekaristi sosial mediaan. Ya. Dan lagi baik kenapa? Kalau pemakaiannya 2 jam dibandingi dengan olahraga 30 menit. Kebalik ya.
Iya, dan yang terakhir itu sosialisasi di dunia nyata, itu penting banget. Oke, iya. Nah, terakhir ya, dampak. Sebelum kita, Jim, sisa berapa menit nih? Aku mau ngomongin tentang cara mengatasi. Kurang lebih 10 menit sih, tapi di tempat si Kak Gracia itu ada muncul waktunya nggak tuh di atas layarnya? Ada. Belum ya? Oh ya udah, oke. Kerusakan pribadi. Ini yang paling harus kita perhatikan ya, bahwa gadget ketika kita kecanduan, kita merusak pribadi kita. Bener kan? Iya. Harusnya tuh gadget, kita tuh yang ngontrol gadget, bukan gadget yang ngontrol kita. Yes. Kalau kayak gitu berarti kita sudah tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri, bener gak, Jim? Bener, jadi kayak kita gadgetnya, si gadgetnya manusianya ya? Iya, sedangkan di Galatia 5, Tuhan udah bilang, buah roh itu tuh salah satunya penguasaan diri. Kalau betul. Kalau kita nggak bisa ngendalin diri kita sendiri, berarti kita namanya apa? Kita nggak berbuah. Iya, betul. Ya? Terus itu relasi dengan Allah. Tubuh kita dengan Allah. Orang yang suka main gadget itu lupa mandi, lupa makan, lupa berbagi kasih sayang dengan sesamanya. Bener gak? Iya, lupa segalanya. Dan relasi dengan Tuhannya pun pasti nggak bagus. Kenapa? Iya. Kalau main gadget terus, kapan doanya? Kapan baca Alkitab? Betul. Ya. Sedangkan di Galatia 5 lagi udah tertulis bahwa segala keinginan daging, ya, khususnya kepentingan diri sendiri, kita main sosial media kan kita nggak peduli sama lingkungan. Iya. Ya kan? Itu udah bilang itu adalah perbuatan daging. Nah, terus yang paling bawah, kerusakan relasi dengan sesama. Kita peduli sama kesenangan diri kita sendiri kan, Jim? Nggak peduli orang lain. Betul. Yang terakhir, ini adalah slide terakhir. Ya? Terus kalau udah kecanduan, gimana cara ngatasinnya, Kak Gracia, bener gak? Betul. Ada 10 langkah. Itu namanya M10. Nanti aku share ya. Nanti ini aku upload. Boleh. Ya. Boleh. Yang pertama, cari tahu dan ngakuin kalau kita kecanduan. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pertobatan. Jadi kita harus akuin dulu. Gue kecanduan gitu. Ya kan? Yang kedua, langkah berikutnya adalah mencari tahu penyebab. Ya. Ini kalian bisa minta bantuan dari orang profesional, kayak misalnya psikolog atau pembimbing rohani. Penyebabnya tuh apa? Gitu. Nanti ujung-ujungnya kalian akan dapat yang ketiga nih, menemukan kebutuhan. Oh, ternyata aku kesepian loh. Ternyata ya. Betul. Ternyata aku ada masalah di hubungan relasiku. Jadinya tuh aku nggak nyaman kalau di dunia nyata. Betul. Yang keempat, matiin notif. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus take action, yaitu matiin notif. Instagram ada fitur matiin notif kok. Ya? Ada, ya. Ada. Itu nggak bikin kamu jadi pengen ngecek terus-terusan. Kalau nggak ini kan nggak ngecek. Oke? Iya, betul. Kelima, batasin waktu. Janji sama diri sendiri, kalau kamu tuh sehari 15 menit aja atau 1 jam aja buka sosmednya. Oh, udah ditentuin waktu-waktunya ya. Ya. Keenam, tadi yang waktunya kamu gunain jadi di sosmed, kamu ubah jadi kegiatan positif. Contohnya apa? Doa, olahraga, doa, terus olahraga, bener? Belajar masak, main alat musik, banyak. Ya? Iya. Terus yang ketujuh, perhatikan, komunikasi tatap muka penting. Selama ini kamu mungkin nggak peduli sama ekspresi lawan bicara kamu. Kamu nggak tatap dia, ya. Kamu nggak jadi pendengar yang baik, gitu, ya. Yang kedelapan, menggunakan gadget tadi dengan bijak. Tahu waktunya, tahu kapannya. Kesembilan, memilih media sosial mana yang baik buat kamu. Contoh, udah tahu banyak hoax atau gosip-gosip dihindari, ya kamu unfollow lambe turah. Betul? Iya. Jadi kamu detox, ibaratnya kamu tuh saring media mana yang kasih kamu dampak positif kamu follow, yang kamu follow. Benar-benar.
pantau diri sendiri. Kita harus mengevaluasi apakah kita sudah menjalani langkah-langkah itu dengan baik. Itu aja sih, Jim. Udah selesai ya dari Kak Gracia ya. Berarti kita coba langsung ada 1 atau 2 pertanyaan dulu sini, nanti baru kesimpulan kali ya, Kak ya. Pertama, ini ada yang sempat nanya. Dibilang kan kalau kita pakai handphone tuh kecanduan sosial media. Tapi kalau dia bekerja dengan menggunakan handphone seperti online shop atau ya banyak jenis lah, ada yang di endorse segala macam, itu termasuk kecanduan nggak? Nah, balik lagi tadi pengertian kecanduan. Progresif, ya kan? Membahayakan, melumpuhkan. Nah, kalau online shop itu kan mungkin progresif terus-terusan, tapi nggak memberikan dampak buruk, malah itu udah kasih kita income, bener nggak? Berarti itu nggak termasuk kecanduan dong? Enggak. Jadi kalau mau kecanduan itu 3 ranah itu, progresif, membahayakan, melumpuhkan. Sama tadi udah ada dijawab juga kan, sosmed itu baik nggak sih buat kita? Baik, tapi tergantung digunakan untuk apa. Selanjutnya itu ada nggak sih batas jumlah sosmed yang harus kita install di handphone kita gitu loh? Batasan sih enggak ya. Tadi balik lagi adalah yang kita harus garis bawahi, penggunaannya bijak. Jadi kalau kamu download semuanya gitu, TikTok lah, WhatsApp lah, nggak masalah, asal kamu tahu bagaimana waktunya, durasinya, kontennya, kayak gitu sih, Jim. Berarti balik lagi ke si gadget sosmed segala macam itu, waktunya, wajar apa enggaknya, tempatnya. Berarti kalaupun kita mau install sampai 20 sosmed pun nggak masalah, asal kita menggunakannya dengan bijak. Iya, misalnya hari Senin nih mau bukanya Instagram, Selasanya mau bukanya Facebook, nggak masalah. Jadi dibagi-bagi, nggak sehari semua dibuka. Iya dong. Nah, itu kan berarti nggak bijak kan? Bener nggak? Iya. Terakhir nih, ada medsos itu bisa buat kita jadi sering ngelakuin social comparison nggak sih? Membanding-bandingkan diri itu dengan orang lain gitu loh. Yang tadi, yang kita 3 hal tuh, Jim. Itu memang sering banget sih terjadi social comparison itu ya. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Tapi yang harus kita tahu, sepenuh hal-hal yang ada di media sosial itu belum tentu benar. Pertama. Yang kedua, bener ya? Yang kedua, orang-orang tuh nampilinnya baik-baik aja. Bener? Dan yang ketiga, mereka tuh kan di balik layar, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu lagi, kalau kamu sering merasa kayak rendah diri, membandingkan diri dengan orang lain di sosmed, mungkin pertanyaannya bisa nanya ke diri sendiri. Apa jangan-jangan kamu punya luka di bagian itu? Kamu punya pengalaman buruk dibandingkan dengan orang lain. Jadi itu terbawa terus tuh. Nah itu gitu. Berarti balikin ke dirinya dulu kan sebenarnya kan? Ya, karena sebenarnya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, berarti kita pengen dapat pengakuan sebenarnya kalau kita lebih bagus dari orang lain. Sama ini, menurut si Kak Gracia sendiri nih, kira-kira ada nggak sih urutan sosial media tuh dari yang paling baik sampai ke paling buruk, kira-kira tuh apa sih? Nah, ada 2 ya. Tadi kan urutan. Kalau menurut saya nggak bisa ngurutin, Jim. Gitu. Yang saya bisa jabarin ini, sosial media ada 2 konten. Satu konten edukasi, yang satu lagi non edukasi. Jadi kalau baik itu adalah ketika kontennya edukasi, berita, menambah ilmu, nambah wawasan, nambah jaring sosial. Tapi yang tadi non edukasi apa? Pornografi, seksualitas, agresi, kekerasan. Nah itu kan nggak baik. Jadi sebenarnya berdasarkan kontennya. Berarti berdasarkan kontennya aja, nggak misalnya kayak WhatsApp WhatsApp atau Line atau apalah gitu. Enggak kok, enggak. Kalau misalnya gini, WhatsApp-nya digunakan untuk konten-konten yang nggak baik, gabung sama grup yang berbau dengan seksualitas kan nggak bagus juga gitu kan? Berarti ya tergantung memang si kontennya itu aja kan ya? Betul.
Ini udah nggak ada pertanyaan sih, cuman mungkin bisa kasih kesimpulan nggak ya sedikit tentang sebenarnya live on touchscreen, kecanduan segala macam tuh apa sih, dirangkum sedikit aja sih paling. Oke, kesimpulan. Tadi ya, kecanduan adalah kelekatan yang progresif, membahayakan dan melumpuhkan kita. Sebenarnya sosial media itu banyak memberikan hal positif, tapi tanpa kita sadari ada dampak negatif yang mengikuti. Tapi semua itu bergantung pada individu masing-masing. Bagaimana cara kita menggunakan sosmed dengan bijak, ya. Dan tentunya kamu harus mengutamakan kehidupan di dunia nyata dibandingkan dunia maya. Karena itu kamu juga harus memperhatikan relasimu dengan Allah dan sesama, itu sih yang penting, Jim, sebenarnya. Oke. Dan ini ya, tadi ini saya share lagi langkah-langkah mengatasi. Ya, jadi mungkin yang sudah kecanduan nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Semua orang mungkin pernah ada di ranah itu, pernah kecanduan, pernah ngerasa pengen haus banget pujian, pengen banget disukain banyak orang. Itu wajar, ya. Tapi yang nggak wajar kalau kamu terus terlarut. Jadi kamu harus menyadari itu, bahwa banyak hal-hal yang kamu ibaratnya nomor dua kan, keluarga, pasangan, penciptamu, itu sih. Berarti kurang lebih kita udah selesai. Berarti terima kasih buat Kak Gracia Verlita atas penjelasannya tentang live on touchscreen. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menyaksikan bisa menilai nih, oh gue udah termasuk kecanduan atau belum nih. Jadi kalau memang teman-teman udah termasuk kecanduan, boleh mengikuti M10-nya Kak Gracia nih, ada menyadari, ada mencari tahu, ada menemukan, menonaktifkan, membatasi, melakukan, menjalin, menggunakan, memilih, dan memantau diri. Jadi teman-teman kalau memang sudah termasuk dalam kecanduan sosmed, itu teman-teman bisa mengobati diri sendiri dulu deh gitu. Dan jadi baru nanti bisa ke kehidupan dunia nyata. Nah, udah selesai semua, berarti dengan ini boleh nggak nih minta tolong dengan Kak Gracia ditutup dengan doa talk live kita hari ini? Boleh. Iya. Oke, kita tutup ya. Kita mau doa sama-sama. Satu dalam doa via virtual ya. Oke. Yuk, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala ilmu pengetahuan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tentu bukan suatu kebetulan kami bisa berkumpul via virtual ya Bapak, mendengarkan yang hendak Engkau sampaikan. Biarlah ilmu yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apa yang kami katakan, pikirkan, lakukan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan tentunya menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih ya, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Gracia. Thank you. Udah selesai. Udah nonton. Thank you. Bye-bye Jimmy, Tuhan berkati ya. Amin, Tuhan berkati juga. Thank you.